Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau bahas lagi mengenai soal-soal untuk persiapan tes P3K Kebidanan 2023, khususnya di kompetensi teknisnya ya. Sebelumnya, jangan lupa dulu di like, komen, dan juga subscribe channel akunnya. Lalu nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video updatean terbaru dari aku. Insya Allah ke depannya aku akan sering buat soal-soal pembahasan untuk persiapan P3K ya. Selain itu, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi ya di komen-komen saja. Oke guys, kita langsung aja ke soal nomor pertama. Seorang perempuan umurnya 38 tahun, G2 P1A0 hamilnya 8 minggu. Datang ke PMB untuk periksa kehamilan. Hasil anamnesis setelah imunisasi TT 2 kali. Sebelum hamil 1 kali. Nah, 2 kali ini tuh sebelum hamil 1 kali dan saat hamil anak pertama usia kandungan 6 bulan 1 kali. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, nadinya 85 kali per menit, suhunya pernafasannya 23 kali per menit, suhunya 36,8 dan nah, yang ditanyakan adalah berapa tahun perlindungan imunisasi TT pada kasus tersebut. Dari kasus ini dijelaskan bahwa si ibunya udah imunisasi sebanyak 2 kali ya, berarti TT 2 ya guys ya. Nih keterangannya TT 2. Kita lihat di opsi jawaban A 5 tahun, bukan ya. 5 tahun itu untuk TT yang ketiga, 25 tahun atau seumur hidup untuk TT yang kelima. Lalu ada 3 tahun, nah ini guys, 3 tahun ya untuk TT 2 gitu. 10 tahun untuk TT yang keempat. Oke guys, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal nomor 2 ini, seorang perempuan usianya 24 tahun, G1P0A0 hamilnya 3 bulan, datang ke puskesmas dengan keluhan mengeluarkan darah berwarna merah disertai gumpalan dan nyeri pada perut kanan bawah. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 110/80, nadinya 90 kali per menit, palpasi TFU 2 jari di atas simpisis. Pemeriksaan dalam, pembukaan 1 dan teraba jaringan. Apakah diagnosis yang sesuai dengan kasus di atas? A. Abortus incomplete. Nah, kita kunci dulu jawabannya ya. Kenapa? Karena abortus incomplete itu adanya perdarahan, lalu pas diperiksa dalam teraba jaringan dan belum keluar sepenuhnya. Kalau abortus komplit itu biasanya sudah keluar dengan jaringan yang utuh ya, tapi ini masih teraba jaringan. Berarti bukan ya. Abortus imminens itu masih di dalam rahim dan tidak ada pembukaan, sedangkan ini ada pembukaan, berarti bukan. Kalau ini abortus insufficient juga ada pembukaan tapi tidak teraba jaringan. Jadi si jaringannya masih utuh ya, berarti bukan. Abortus habitualis adalah abortus yang terjadi secara terus-menerus sampai 3 kali berturut-turut gitu. Jadi bukan ya. Jadi yang benar itu adalah abortus incomplete. Kenapa? Karena di soal dijelaskan bahwa si ibunya terjadi perdarahan, lalu pembukaan 1 dan teraba jaringan ya. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Bidan merujuk pasien berusia 28 tahun, G1P0A0, umur kehamilannya 36 minggu. Ke RS dengan kondisi pasien tidak sadar. Oh, tidak sadar. Mengalami kejang-kejang. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya ternyata 160/110. Berarti tinggi ya. Nadinya 100 kali per menit, respirasinya 16 kali per menit, dan DJJ ireguler. Terdapat udim pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah diagnosa yang sesuai dengan kasus di atas?
A. Eklamsi, B. Preeklamsi berat, C. Preeklamsi ringan, D. Preeklamsi sedang, E. Superimposed preeklamsi. Kalau dilihat dari sini, ciri-cirinya di mana si ibu mempunyai tekanan darah yang tinggi ya 160/110. Udah PEB tapi disertai dengan kejang-kejang. Nah, kalau misalkan kondisinya itu ada tekanan darah kondisinya itu kondisi PEB disertai dengan kejang-kejang berarti si ibunya eklamsi ya guys ya. Karena adanya kejang disertai dengan tekanan darah yang tinggi. Jadi jawabannya A ya. Kalau preeklamsi berat iya si tekanan darahnya lebih dari 160/110 tapi tidak ada kejang ya. Preeklamsi ringan tekanan darahnya di bawah ini lebih dari 140 dan lebih dari 140/90 gitu kalau preeklamsi ringan tapi tidak ada kejang gitu. Terus superimposed preeklamsi biasanya terjadi sebelum usia kandungan 20 minggu tapi sudah ada gejala preeklamsi gitu. Jadi jawaban yang benar di mana sih usia kandungan udah 36 minggu mengalami kejang-kejang tekanan darah 160/110 yaitu eklamsi ya. Jadi gejalanya itu gejala PEB tapi disertai dengan kejang gitu. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Seorang perempuan usianya 28 tahun, hamil 36 minggu, datang ke BPM diantar dengan suaminya. Kondisi klien tidak sadar dan mengalami kejang-kejang. Oh, yang barusan ya guys ya, soalnya. Hasil pemeriksaan dilakukan oleh bidan. Didapatkan tekanan darah 180/110, nadi 100 kali per menit, respirasi 15 kali per menit, DJJ irregular, terdapat udim pada wajah, tangan, dan kaki. Apakah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan pada kasus disebut? Aseton bukan ya guys ya. HCG urin ini untuk memeriksa kehamilan juga bukan. Untuk memeriksa kehamilan apakah si ibu hamil atau enggak. Nah, protein urin guys. Jadi jawabannya itu C ya karena si ibunya tekanan darahnya tinggi juga. Jadi kita untuk mengetahui apakah ada protein di dalam urinnya. Jadi untuk menentukan kejangnya itu apakah benar-benar eklamsi gitu, bukan epilepsi dan sebagainya. Reduksi urin itu sama dengan glukosa urin ya untuk mengetahui apakah ada gula di dalam di dalam urin si ibu gitu. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Seorang perempuan usianya 27 tahun datang ke rumah bersalin mengeluh penglihatan kabur. Sejak tadi malam 1 minggu yang lalu hanya pusing dan bengkak saja. Usia kehamilan 39 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 160/110, proteinnya positif 2. Apakah diagnosa sesuai kasus di atas? Tekanan darah 160/110 terjadi di usia 39 minggu dan protein urin positif 2 ini ciri-cirinya adalah PEB ya. Nah, kalau untuk PER itu ciri-cirinya tekanan darahnya lebih dari 140 tapi kurang dari 160 gitu. Eklamsi ciri-cirinya adanya kejang. Hipertensi esensial ini terjadi sebelum kehamilan ya. Terus tidak ada protein urinnya negatif. Terus hipertensi kronik ini terjadi sebelum kehamilan, juga protein urinnya tidak positif tapi negatif. Kalau yang ada protein positif itu pasti PR dan PEB ya gitu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Seorang ibu umurnya 28 tahun, G1P0A0, hamilnya 9 bulan, datang ke BPM dengan keluhan pusing, mata berkunang-kunang, dan konjungtivanya pucat. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 100/60, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan HB 5 gram. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Ibu hamil dengan anemia ringan. Anemia ringan itu 9 sampai 10 ya. Sedangkan ini HB-nya 5. Ibu hamil dengan anemia sedang itu 7 sampai 8. Lalu ibu hamil dengan anemia berat. Nah, ini ya karena anemia berat itu HB-nya itu di bawah 7, kurang dari 7 dan ini HB-nya 5. Jadi jawabannya C ya. Ibu hamil dengan preeklamsi ringan ini berkaitan dengan tekanan darah ya, ini tekanan darahnya normal dan tidak ada protein urin positif. Preeklamsi berat ini juga tekanan darahnya normal, tidak ada preeklamsi, tidak ada protein urin. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 7.
Seorang perempuan G5 P4A0 datang ke BPM dengan keluhan sering merasa pusing, cepat lelah, mata berkunang-kunang, dan nafsu makan berkurang. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 90/60, nadinya 85 kali per menit, respirasinya 25 kali per menit, konjungtiva pucat. TFU 3 jari di atas pusat, HB-nya 9, berarti ini anemia ringan ya, kalau HB 9. Apakah penata laksanaan pada kasus di atas? A. Memberikan ibu tablet FE dengan dosis 1 kali 1, ya ini benar ya. Jadi penata laksanaannya memberikan tablet FE dengan dosis 1 kali 1, kita kunci dulu jawabannya. Menganjurkan ibu agar lebih sering melakukan NSC, ini bukan ya, bukan jawaban yang tepat. Menganjurkan ibu mengkonsumsi buah, ini juga bukan jawaban yang tepat, buahnya buah apa ya? Menganjurkan ibu mengurangi aktivitas, ini juga kurang tepat. Memberikan penyuluhan tentang gizi yang baik, ini juga tidak disebutkan di sini gizi ibunya kurang bagus ya, tapi di sini disebutkannya HB 9 gram, berarti otomatis dia anemia ringan. Dan penata laksanaan yang lebih tepat dari opsi jawaban-jawaban yang ini adalah A ya, memberikan ibu tablet FE dengan dosis 1 kali 1 dengan harapan nanti si HB-nya dapat kekejar lagi gitu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Seorang perempuan hamil kedua, usia kehamilan 8 bulan, mengeluh keluar air-air dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan fisiknya dalam batas normal. TFU-nya 32, DJJ-nya 148 kali per menit. Bagian terbawah belum masuk PAP. Serviks tertutup. Pemeriksaan penunjang apakah yang harus dilakukan untuk menegakkan diagnosa? Kalau misalkan ada pasien keluar air-air dari jalan lahir, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali untuk mengetahui air-air itu apa yang keluar itu. A. Menggunakan kertas lakmus. Nah, ini kita kunci dulu jawabannya ya. Memasang infus. Kurang tepat ya. Mengatur posisi kenices ini untuk yang misalkan si ibunya itu mempunyai bukan mempunyai, tapi si ibunya itu yang sungsang gitu si bayinya. Memasang oksigen juga kurang tepat. Observasi pengeluaran cairan. Nah, sebelum diobservasi ini kita harus tahu dulu si cairannya ini apa. Nah, untuk mengetahui cairan itu ketuban atau bukan, kita harus menggunakan kertas lakmus. Nah, nanti si kertas lakmusnya kita gunakan, apakah berubah warna dari merah menjadi biru? Kalau misalkan berubah warna, berarti itu otomatis ketuban ya. Jadi kita bisa tahu nanti diagnosanya apakah dia KPD atau enggak. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Menggunakan kertas lakmus untuk mengetahui keluarnya cairan air-air dari jalan lahir si ibu. Kita lanjut lagi ke soal nomor 9. Seorang perempuan usianya 35 tahun, G3P2A0 dengan usia kehamilan 32 minggu datang ke puskesmas mengeluh perutnya lebih cepat besar dari kehamilan sebelumnya. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 120/80, TFU 3 jari di bawah PX 36 cm ya, TFU-nya gede. DJJ 142 kali per menit dan puntum maksimumnya ada di atas pusat sebelah kanan dan di bawah pusat sebelah kiri. Berarti puntum maksimumnya terletak di dua posisi ya. Apakah diagnosa yang sesuai untuk ibu tersebut? A. Gemeli, kita kunci dulu ya karena ini terdengar 2 detak jantung gitu. Letak lintang ini tidak disebutkan di dalam kasus bahwa si pasiennya dilakukan pemeriksaan Leopold dan letaknya lintang. Letak oblik juga bukan. Polyhydramnion juga tidak disebutkan ciri-ciri polyhydramnion di dalam soal ini. Letak sungsang juga bukan. Berarti jawabannya gemeli ya. Karena apa? Karena si detak jantungnya ada di puntum maksimum pusat sebelah kanan dan di bawah pusat sebelah kiri gitu. Oke guys, untuk nomor 10 seperti biasa silahkan kalian jawab di kolom komentar ya. Sertakan juga alasannya kenapa kalian menjawab itu. Nanti aku pin jawabannya ya. Oke, ternyata videonya sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau misalkan ada yang salah dikoreksi saja nanti di komen-komen saja. Nanti kita diskusi ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.